bagaimana jika orang mimisan? Satu, mimisannya sebelum sholat. Pertanyaan pertama. Dua, mimisannya ketika sedang sholat. Oke? Kalau setelah sholat mah jangan dipertanyakan ya. Nah, yang dibahas di sini mimisan sebelum sholat. Yang ketika sholat tidak dibahas. Kurang bahas nih tahlawe. Jika seseorang sedang sholat keluar mimisan, darah dari hidung. Tuh. Ketika sedang sholat keluar mimisan, maka itu sudah lewat di bawah waan dami waan kolili nabi dami haidin waruafin. Tuh. Jika darahnya sedikit, itu sholatnya dilanjut, artinya tidak batal ya. Kalau darahnya sedikit. Tapi kalau darahnya banyak, maka itu sholatnya inqita, jadi batal. Oke? Jadi musonif bukan tidak adil. Kenapa yang dibahas mimisan sebelum sholat? Ketika sholatnya mana? Sudah dibahas di bawah. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin. Tuh. Kalau sedang sholat hidung kita mimisan keluar darah, tapi darahnya sedikit, itu dimaafkan. Nah, kalau sebelum sholat gimana? Maka hukumnya tafsil. Tafsilan pertama, jika ada harapan segera kering dan waktu sholat masih leluasa, maka tunggu mimisannya kering. Tuh. Dur lohor, mau sholat sudah wudu, hidung keluar darah. Kita udah paham, kalau begini mah biasanya paling lama juga setengah jam. Tuh. Telat-telatnya jam 1 selesai. Sedangkan waktu johor sampai jam 3:30. Gimana ini? Intazorohu, tunggu. Tuh. Ada harapan bakal selesai dan waktu masih leluasa. Qoidnya 2. Ada harapan kering dan waktu leluasa. Jawabnya intajoroh. Wa illa, jika tidak, tuh, tidak yang mana? Tidak salah satunya atau tidak dua-duanya. Satu. Wa illa, jika tidak ada harapan inqita. Saya ulang. Jika tidak ada harapan inqita saja, walaupun waktu mah leluasa. Wah, saya kalau mimisan paling sebentar 4 jam. Ada harapan selesai nggak sebelum waktu habis? Nggak ada. Padahal keluar mimisannya di awal waktu. Habis asar keluar mimisan, ajis udah turunan. Sekali mimisan misalkan 4 jam paling sebentar. Itu kan enggak roja inqita'ahu. Padahal waktu muttasaun. Gimana tahap pajok? Jangan tunggu mimisannya kering. Gitu. Cari kapas, sumpel hidung. Dua-duanya sumpel saduana. Kita sholat kos pocong. Kayak kapasan gitu. Percis. Satu. Wa illa didinya wa illam yurja inqita'uhu. 2. Wa illa wa illam yasail waktu.
Mimisan mah nggak suka lama, paling setengah jam, tapi waktunya udah mepet. Tuh, waktunya udah mepet. Contoh ini mah, Sule sholat asar jam 4:30 tuh prestasi. Biasanya setengah, tuh teh nyamuan babaturan siapa? 5:30 baru sholat asar, sedangkan maghrib jam 6, tersisa waktu setengah jam. Keluar mimisan. Menurut kebiasaan Sule, ini paling setengah jam juga kering nih. Tapi wal waktu goer mutasa, waktunya udah mepet. Kalau nungguin selesai dulu, gitu, maka ini waktu keburu habis. Gimana? Tahap fazo, disumpel saja. Kalaupun ada darah yang keluar, mungkin nanti terjaga oleh kapas, ya, sekapas. Tuh. Jadi aman. Tuh. 3. Wa illa ae wa in lam yurja in qita'uhu wa lam yasail waktu. Jika mimisannya masih lama dan waktu sangat mepet, kasusnya ajis. Kalau mimisan minimal 4 jam, waktu udah 5:30, gimana ini? Tunggu sampai kering? Apa sholat saja? Jawab sholat saja. Hidung keluar darah, disumpel pakai kapas. Kan keluar darah terus, ntar kapas berwarna merah, tidak masalah. Ya, oke? Timbul pertanyaan, lah, kan darah najis, betul, terus melumuri kapas, ya, berarti kapas itu sekarang jadi muta najis. Berarti kita sedang sholat membawa benda yang muta najis. Emang boleh? Bukankah itu haram? Bukankah itu membatalkan sholat? Gitu. Oh, kasalisi. Masalah kapas yang jadi sumpel darah mimisen itu dikiaskan pada masalah orang bekser. Ya, ada orang bekser atau istihadoh. Sholat dia pakai pembalut, pakai pampers. Ketika sedang sholat keluar kencing tanpa tertahan, gimana? Itu mah tabiat. Sholatnya dilanjutkan, tidak batal, tidak, karena air kencingnya yang gitu dimaaf. Terus masalah pampersnya, kan itu ada air kencing, berarti bawa benda muta najis. Oh, masalah orang bekser, jadi diperbolehkan, justru malah diharuskan. Itu orang istihadoh, orang bekser ketika mau sholat wajib memakai atau menggunakan pembalut atau pampers, wajib. Gitu, wajib. Terkait masalah nanti terkena najis itu dimaaf. Begitupun masalah kapas, itu yang disumpel di dalam hidung terkena najis darah, itu dimaaf karena dikiaskan pada orang bekser. Jadi sholat saja, sholat, hidungnya disumpel. Titik. Pertanyaannya, ada nggak ulama lain yang berbeda pendapat? Ada. Khilafan liman za'ama intizarahu wa in kharajal waktu. Ada ulama yang berpendapat tetap tunggu kering baik, kagak ada istilah sholat
hidung disumpel sama kapas. Satu, kayak pocong. Dua, sholat nggak nyaman. Hadis betah mau saya sholat hidung di pangkotan ku kapas, napas lewat mana? Sholat itu cari suasana setenang mungkin agar bisa khusyuk. Lah orang mau tenang di mana? Hidungnya aja disumpel. Jadi udah tunggu saja. Lah saya kalau mimisan suka 4 jam. Ini waktu tinggal setengah jam lagi. Wa in kharajal waktu, walaupun mengakibatkan waktu habis, tetap tunggu. Itu tetap tunggu. Ini menurut pendapat yang kedua. Di mana dalilnya harus nunggu? Kama tu akhoru li gosri saubihil mutanajis. Dikiaskan pada orang yang mau sholat, pakaiannya cuma 1 tapi ada najisnya. Kita bikin contoh. Mamad mau sholat, pakaiannya cuma 1 lembar, samping merek Atlas Premium, dapat dari majelis taklim waktu penutupan. Ya Ustaz, bulan puasa jangan beli sarung walaupun mahal, percuma, pasti disangka THR. Udah ngopi nyeri. Aing bulan puasa kamari meuli samping di 3.800.000 hiji us agul we. Barang dipake aya nanya. Ieu pamerek pengajian mana? Bangsat. Penjahat cinta. Ya, bulan puasa nggak boleh ada yang beli sarung. Tuh, sakit hati pasti disangka THR. Nah, Mamad mau sholat, pakaiannya cuma 1 sarung. Ada yang lain tapi punya orang. Tuh, sarung Mamad kena air kencing. Itu jadi najis. Sedangkan waktu misalkan tinggal 20 menit lagi. Kalau Mamad kudu nyuci sarung dulu, dibawa ke tempat air, dibasuh seret, kemudian diperet, habis itu langsung dipakai, habis waktu sholat. Tapi kalau Mamad maksain sholat pakai sarung walaupun mutanajis, insya Allah sholat masih ada waktu. Gimana jawabannya? Urusan Mamad wajib basuh sarung dulu, cuci dulu sarung sampai suci. Setelah suci, lihat. Kalau waktu sholat masih ada, sholat ada. Kalau waktu sholat sudah habis, tinggal sholat kodok. Nah, kodoknya dosa enggak? Yang itu mah enggak. Kenapa? Karena mengakhirkan sholat untuk mencuci baju yang mutanajis itu kudu wajib. Kan ada sarung orang yang suci, tapi orangnya enggak ada, enggak boleh. Wa tahrumus sholatu pi magsubin, haram kurang sholat pisau bin magsubin, pakai baju dapat gasar, haram. Au pi ardin magsubatin, atau di tanah gasar, itu pun haram. Ini biasanya banyak nih kalau lagi ada acara haul, haulnya haul besar, jamaahnya sampai ribuan, ya, enggak kebagian di panggung utama, kebagian di rumah-rumah warga. Yang rumah warganya pintu depannya aja dikunci. Terus kita diam di depan. Ada azan isya, kita mau sholat isya. Sholat isyanya di halaman rumah orang, di buruan, di mana? Di mana? Di teras rumah orang. Kita nggak bilang dulu sama orangnya, gimana? Haram. Jadi nggak boleh. Itu namanya ardin magsubat tuh, teras rumah orang tanpa izin dulu. Lah kan ini mah teman saya,
Ini mah teman saya tanya, bilang dulu enggak, itu namanya gosok. Kalau bukan teman mah maling gitu. Ya, jadi tetap mama harus cuci sarung dulu sampai bersih. Setelah bersih baru pakai sholat. Wa in khoroja, walaupun sampai waktu keluar. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi terkait masalah mimisan tadi, jangan main sumpel baik, tapi tunggu sampai darahnya kering. Walaupun harus berakibat pada keluar waktu. Kok bisa seperti itu? Dikiaskan pada kasus si mama itu. Jadi dua pendapat. Satu, sumpel demi kejar sholat di dalam waktu. Dua, tunggu kering demi kejar sholat tanpa membawa najis. Dua-duanya pendapat itu memiliki dalil hukum. Yang pertama dikiaskan pada salis, yang kedua dikiaskan pada masalah mamat. Itu. Nah, dari dua pendapat ini mana yang unggul? Oh, yang unggul yang pertama. Itu, yang unggul yang pertama. Kenapa? Wa yufraku biqudrati hada ala ijalatin najasah min aslihi palajimathu bihilapihi bimasalatina. Gini dah simpulannya. Siapa yang bisa menghentikan darah mimisan? Karena itu keluarnya tanpa kuasa kita. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menunggu berhenti. Berbeda dengan pakaian yang kena najis, itu mah ada kemampuan kita untuk menghilangkannya. Berbeda dengan darah. Kalau darah keluar mimisan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pengen mimisan, bisa tuh? Keluar mimisan, pengen berhenti, bisa nggak? Enggak, itu mah di luar kuasa kita. Itu berbeda dengan kita mau sholat sarungnya terkena najis, itu mah ada kuasa kita. Mampu enggak menghilangkannya? Mampu, ya sudah. Itu. Jadi menetapkan satu hukum ini dengan kias pada salis, ini kias pada intijoro sholat ligosli saur. Ternyata itu elatnya lebih kuat yang pertama daripada yang kedua. Kenapa? Dikiaskan pada bekser, pada istihadoh, yang mana kedua-duanya adalah tabiat. Tidak bisa sengaja didatangkan kalau belum datang, dan tidak bisa dihentikan ketika dia sedang datang. Itu tabiat. Kalau masalah najis mah itu bisa kita kendalikan.